Nyari siapa, Kak? Hah? Bentar loh, mau cari ini narasumber podcast kita tuh. Oh. Yang kemarin ngajar di Rim. Oh ya, mana ya? Kok ada? Oh, tunggu loh, itu kok ya? Coba kita lihat ya. Kak! Ini dicariin. Jadi kita mau ngobrol di mana nih? Sana yuk. Ayo, yuk. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bunda Dina di podcast Usership, cerita inspiratif. Nah, kali ini kita kedatangan sama salah satu guru inspiratif yang pernah berjuang mengajar di daerah remote. Seperti apa perjuangannya? Yuk kita simak. Sumber kita kali ini adalah seorang guru yang pernah mengajar di area 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Harmi Cahyani SPD, kerap disapa Miss Mimi, kelahiran Pontianak 1 Mei 1985. Guru bahasa Inggris yang senang menulis dan nonton film genre horor dan zombie ini pernah bertugas di SD 58 Teluk Mulus, Kabupaten Kuburaya. Kemudian mengawali karirnya sebagai PNS pada SMP 4 Pulau Maya tahun 2014 sampai 2016. Kemudian mengajar di SMP Negeri 3 Simpang Hilir tahun 2016 sampai 2024. Saat ini bertugas di SMP Negeri 4 Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Sudah menerbitkan sekitar 20 buku. Yang sudah digapai oleh Harmi Cahyani SPD adalah yang pertama, juara 3 guru berprestasi Kabupaten Kayong Utara tahun 2022. Yang kedua, juara 2 guru inovatif SMP Kabupaten Kuburaya tahun 2024. Yang ketiga, juara 2 guru inovatif SMP Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024. Ya, Kak Mimi, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Gin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lama tidak berjumpa ya kita ya? Iya ya, dulu kan kita terpisahkan oleh pulau. Iya betul. Antara kota Pontianak dan Kayong Utara ya. Ya, gimana nih Kak sekarang? Aktivitasnya di mana sekarang? Oh ya, alhamdulillah setelah kakak kemarin mengabdi selama lebih kurang 10 tahun di Kabupaten Kayong Utara sebagai guru. Dan sekarang itu udah jalan bulan ketiga mutasi ke Kabupaten Kuburaya. Baik, alhamdulillah baik sekali kabarnya. Lebih semangat ya. Terus gimana nih? Ada ini nggak? Ada istilahnya culture shock perubahan nggak dari murid-murid yang di Kayong sama yang di Kuburaya sekarang? Oh ya tentu ada ya. Pasti ya. Jadi mungkin cerita dikit waktu kakak mengajar di Kabupaten Kayong Utara. Jadi kakak menempati 2 sekolah yang pernah kakak ajar. Yang pertama itu SMP 4 Pulau Maya, itu masuk ke dalam daerah 3T, daerah remote area seperti yang tadi Dina bilang, daerah terbelakang, terluar, terpencil, terpelanting kali gitu ya. Dan Masya Allah, dan yang kedua itu ngajar di SMP Negeri 3 Simpang Hilir, masih di Kabupaten Kayong Utara. Dan tentu di 2 tempat sekolah ini berbeda karena di daerah 3T tentu juga banyak limitasinya ya, limitasinya itu banyak. Misalnya dalam hal jaringan listrik itu tidak ada sama sekali, kemudian transportasi juga agak sulit dijangkau. Tapi alhamdulillah ternyata pemerintah setempat luar biasa menyediakan sekolah untuk memfasilitasi penduduk yang ada di sana. Walaupun berada di daerah 3T, anak-anak tetap ada yang dipersiapkan untuk bisa mengenyam pendidikan walaupun dalam kondisi yang
cukup terbatas gitu. Itu daerah apa, Pulau Maya ya? Iya, daerah Pulau Maya. Masya Allah. Terus gimana nih, kan tidak ada listrik, gimana komunikasi dengan keluarga di Pontianak? Oh iya, ini pada awal pertama kali saya beradaptasi di sana tuh Din, ini cerita dikit ya teman-teman tentang bagaimana guru-guru di daerah terpencil, ada yang lebih jauh lagi tuh banyak banget ya Din ya. Ini juga hanya sedikit gambaran saja, dengan tidak adanya sinyal, kemudian juga transportasi yang sulit, tentu juga membatasi kita berkomunikasi dengan keluarga yang kita tinggalkan, karena sebagian besar guru-guru itu demi keamanan dan safety gitu ya, mereka juga misah dulu nih sama keluarga gitu kan. Jadi dengan kondisi sangat-sangat terbatas, kalau posisi saya pada saat itu berada di Dusun Pancur namanya, Kabupaten Kayong Utara, Pulau Maya, itu hanya bisa menggunakan HP yang kecil aja tuh Kak Dina. Yang kecil itu pun kita harus keluar dari rumah. Jadi cari di area dekat sungai, kita cari gitu kan. Dapat satu titik nih. Nah kita bisa SMS dan bisa telepon seperti itu. Jadi nggak bisa dalam rumah kayak kita. Kalau di kota ini kan gampang, dimanapun bisa gunakan HP kan, HP besar itu kan. Video call. Kalau di sana nggak bisa, nggak ada bisa video call. Pada saat itu ya tahun 2014 sampai 2016 saya di sana. Ya gitu, kita cari sungai dulu. Baru cari sinyal. Itu pakai HP kecil yang HP kecil biasanya hanya untuk telepon sama untuk SMS. 2 tahun ya di sana ya? Ya 2 tahun setengah lah. Perjalanannya memakan waktu berapa lama Kak? Kalau dari mana? Dari Pontianak. Dari Pontianak. Kalau dari Pontianak tergantung transportasinya. Kalau kita gunakan klotok itu sekitar 10 jam pakai kapal, berhenti di pelabuhan Teluk Batang namanya. Setelah itu kita lanjut lagi nunggu nelayan yang menjemput kita. Biasanya kita tuh harus sebisa mungkin menghubungi mereka di sana untuk jemput kita. Kalau misalkan belum ada yang jemput, kita terpaksa nginap dulu di Teluk Batangnya gitu. Jadi ketika ada nelayan yang kira-kira lagi belanja, nah bisa kita numpang, kita lanjut perjalanan itu sekitar 2 jam menggunakan motor air kecil gitu Din. Itu juga pertama kali kakak tuh merasakan gitu ya, menggunakan motor air yang kecil dengan 2 jam perjalanan. Kecil aja, dia kayak sampan, terus di atas itu dikasih ini, tapi gunakan mesin seperti itu. Oh iya. Seru sih, seru. Pernah lihat buaya guys? Wow, banget guys. Jadi kata nelayan yang lagi kan, Bu, ibu mau lihat nggak buaya kan? Tunjukinnya tuh, kita lagi di perjalanan di sungai itu kan. Dan benar-benar tuh buayanya lagi set, lagi gitu kan. That was my first time. Itu pertama kalinya kakak tuh melihat buaya tuh secara langsung dengan jarak yang sangat dekat. Itu di rawa-rawa tuh. Masya Allah. Iya, tapi mereka tuh tenang aja tuh, yang nelayan kan udah biasa kali ya. Kok cerita buayanya biasa aja ya? Kok kitanya merinding ya Kalau guys? kita merinding ya guys. Luar biasa. Salah satu yang seru juga. Salah satu perjuangan guru-guru yang ada di daerah remote tadi ya. Area. Nah, apalagi nih Kak, yang dirasakan, yang benar-benar ngerasa ternyata perjuangan ngajar di sana nih kadang-kadang bikin Kakak, aduh udah tahan kayak gini. Ada nggak di titik itu gitu? Iya tentu ada. Dan itu benar-benar dirasakan oleh guru-guru yang lain juga gitu. Hal apa tuh Kak yang bikin di titik itu tuh? Ya terkadang kan kita misalnya pada saat manusiawi ya, merasakan kok nggak adil ya, tidak meratanya pendidikan gitu kan. Kita dituntut menghasilkan output yang sama dengan teman-teman yang lain, sementara anak-anak kita nih, kasihannya anak-anak kita ya Kak Dina, mereka tuh tidak dilengkapi dengan fasilitas yang sama dengan teman-teman mereka di area lain yang mungkin lebih beruntung dengan fasilitas yang memadai gitu kan. Misal masalah listrik aja di sana sangat sulit, kemudian masalah transportasi, kemudian fasilitas yang ada di sekolah itu udah pasti sangat ngaruh sekali ke output yang dihasilkan oleh murid-murid yang ada di sana gitu. Kadang juga ya ada perasaan sedih gitu kan. Ya pasti. Seandainya nih mereka akan jauh lebih baik dari ini gitu. Kadang seperti itu. Artinya akses untuk mendapatkan ilmu, informasi dan segala macam hanya murni lewat guru. Iya betul. Karena anak-anak tidak bisa mengakses apapun. Dari sumber belajar yang lebih banyak tuh. Iya. Itu waktu area itu ya tahun 2014 saya berada di sana. Jadi Kak Mimi sendiri ini gimana buat mempersiapkan materi ajar, istilahnya referensi-referensi itu hanya dari buku karena tidak bisa diakses dari manapun ya? Bisa kita akali gitu ya. Jadi di sana itu kan kita listrik itu hanya, bukan listrik sih, genset itu dihidupkan hanya 2 jam. Dari 24 jam kita hanya ada jatah sekitar 2-3 jam listrik itu bisa hidup. Sangat terbatas. Nah jadi
biasanya saya kan tetap bawa laptop tuh dari kota kan. Jadi setiap bulan itu kami pasti pulang untuk menyuplai banyak hal lah ya, kayak makanan, keperluan selama berada di sana. Kan kita macam kayak ya terisolasi kecil-kecilan lah gitu kan. Nah, jadi kadang kalau udah di wilayah kota ada Masya Allah. internet, kita persiapkan tuh kayak video pembelajaran, kemudian gambar-gambar. Waktu itu belum ada infokus sih kami di sana tuh. Nah, jadi karena jumlah murid pun juga sedikit, kelas 9 tuh hanya 2 orang murid saya. Jadi ya kita bisa memutarkan video pembelajaran lewat laptop, bisa seperti itu, memperkenalkan mereka tentang hal-hal di luar sana lah ya, yang terkait dengan materi pembelajaran kita seperti itu. Bisa menggunakan video pembelajaran, materi-materi yang kita dapatkan dari luar pada saat kita punya sinyal seperti itu. Masya Allah. Dalam satu hari dalam 24 jam hanya 2 jam listrik. 2 jam. Berarti sudah terbiasa Itu bergelap-gelap. Udah biasa sangat ya. terbiasa. Kalau Pakai apa Kak? Genset apa? ada genset desa tuh itu. Setelah itu kan gelap gulita ya, kami pakai selama 2 jam tuh ngecas lampu emergency. Nah, lampu emergency itulah yang digunakan untuk kita tidur. Tapi memang setelah itu emergensinya paling bertahan 2 jam. Itu benar-benar gelap gulita. Tinggalnya di mana nih Kak? Nama dusunnya Kak pada saat itu namanya Enggak, maksudnya di rumah apa di rumah dinas di apa? rumah. Nggak ada RGS. Apa tuh? Itu juga agak terbatas sih, Din. Waktu kami masuk itu RGS-nya kan udah penuh ya. Jadi ada guru tuh yang dapatnya tuh dapat dapur pada saat itu. Waktu sekarang sih udah alhamdulillah jauh lebih baik ya pada saat itu ya. Challenge juga nih buat rekan-rekan guru di area 3T ya, luar biasa mereka itu. Ada yang dapat dapur, dia tinggalnya tuh di dapur gitu kan, dan kakak pada saat itu nggak dapat tempat kan karena RGS-nya penuh. Sempat ditawarkan ruang kelas, jadi disuruh tidur tuh di ruang kelas. Jadi besok pagi Bu cepat-cepat aja berberes. Terus kami nggak bisa ya, kita perempuan ya, gimana mau berberes pagi-pagi gitu kan. Akhirnya dapat tempat. Kami tuh kayak ngontrak, ada rumah kosong udah lama ditinggalkan, cuman udah sempat jadi kandang kambing guys. Masya Allah. Jadi harus kami bersihkan dulu. Nah, teman saya itu Bu Ika sama suaminya yang membersihkan tuh luar biasa, dan harus dipermak ulang. Jadi belum ada WC, belum ada pintu, belum ada jendela, kayak permak ulang lah rumah tersebut gitu. Jadi tinggal situlah tuh di rumah itu tuh. Di balik kata-kata guru itu enak, kerjanya nyaman, banyak libur. Iya. Di balik itu ternyata banyak sekali Banyak cerita perjuangan teman-teman kita yang kita nggak tahu, terutama di pendidikan kita nih memang fasilitasnya belum merata sampai ke daerah-daerah yang terpencil, daerah 3T dan semacamnya. Terus Kak, gimana nih? Ada nggak pengalaman menarik selama di pulau, atau pengalaman yang menurut Kakak kayak kapok, jerak, aku nggak mau di sini lagi, aku pengen pulang gitu. Udah lah, berhenti ya kerja nih. Apa-apa bikin benar-benar bikin kayak shock, bikin yang tidak bisa yang tidak bisa diterima, atau tidak bisa kita adaptasi dengan itu tuh nggak bisa gitu istilahnya tuh. Kayak kesannya lah gitu ya. Apalah, unforgettable apakah dari moment di sana ya. keadaannya, apakah dari muridnya, atau apa, tapi juga pasti ada kesan baik dong di Iya, pasti ada plus dan minusnya. Dimanapun kita, tetap pasti ada hal yang menyenangkan dan juga ada tidak hal menyenangkan. Dimanapun itu, nggak harus di daerah 3T ataupun di perkotaan gitu ya. Kalau hal yang tidak terlupakan bagi kakak tuh Din, itu ada ya satu tuh ya, pengalaman tak terlupakan waktu yang ketemu buaya, langsung pertama kali lagi hap gitu ya. Nah, itu salah satunya tuh. Kalau kita kan nggak pernah ya orang kota atau ngelihat benda kayak gitu kan, gitu kan. Nah, kemudian salah satu hal yang selalu kakak ingat sampai sekarang itu adalah momen pada saat murid tuh ngayuhkan kita sampan dari dusunnya dia itu, dan dia tuh nunggu saya di tengah laut Din. Jadi tuh nunggu apa? Nunggu speedboat saya datang. Jadi tuh ada murid saya itu salah satu namanya itu Sandi. Tapi setahu saya nih di info terbaru dia tuh putus sekolah kemarin. Saya tuh rasa balas jasa sama dia karena dia tuh yang ngayuh sampan tuh bukan nyaman Din, pemirsa. Karena ngayuhnya tuh adalah kok dari kayaknya tuh dekat kan, tapi kalau udah ke tengah laut tuh ternyata jarak itu jauh, bisa 1 jam dia ngayuh tuh untuk jemput saya dengan area nggak ada telepon kan. Jadi saya pun udah nyampe mana dia nggak tahu. Jadi dia tuh hanya nunggu tengah laut dengan yang panas luar biasa, panasnya emang luar biasa, Din dan juga teman-teman ya. Dan itu nunggu. Jadi saya tuh diturunkan oleh speedboatnya itu. Speedboatnya tuh kan berhenti dan semua orang speedboat tuh heboh. Ibu, ya Allah, muridnya tuh jemput ibu di tengah laut panas-panas ini gitu. Dan dia ngayuhkan sampan saya sampai saya tuh masuk lagi ke dusun itu gitu. Itu salah satu pengalaman yang mengesankan. Dan beberapa hal yang
mungkin agak traumatis gitu kan. Saya kan tak pandai berenang, ada salah ada tapi ketika ada di area yang Tinggal di area air. lautan, nah itu tuh cukup traumatis juga tuh. Dan hebatnya anak-anak di sana, wah masya Allah ya. Anak ini nyebutnya biak-biak. Jadi kalau Pontianak kan budak-budak, dengan barudak kalau kata orang Sunda. Kalau satu biak-biak mereka nyebutnya tuh. Mereka tuh kondisi fisiknya tuh kuat gitu. Jadi kalau nama berenang, kuat. Jadi kalau ada kegiatan kalau 2SN, biasanya menang mereka tuh kalau cabang renang. Nah, karena emang mereka tuh punya kekuatan untuk berenang di area seperti itu gitu. Hebat anak-anak di sana Dihadapi fisiknya setiap tuh kuat. hari. Tuh. Itu sih Din, kalau menurut kakak banyak sih sebenarnya. Misalnya yang mistis-mistis, atau kadang kawan yang merasakan tuh ada juga hal mistis. Cuman saya pribadi tuh belum pernah. Kayak gitu, area pulau kan. Luar biasa ya, ini apa perjuangannya. Tapi keberkahan, coba lihat kan, keberkahan guru tuh kan ada orang yang juga mau berjuang demi kita gitu. Aduh kok jadi pengen nangis gitu, karena luar biasa loh, hidup di daerah 3T yang isinya air semua, terus kemudian nggak ada akses telepon, dia hanya menanti berjam-jam Untuk tanpa menunggu keesokan hari lagi nih. Iya, tanpa ada kepastian waktu jam berapa Miss Nini akan datang, tapi dia tetap menunggu. Oh iya, pernah juga nih kejadian ya, Din, kakak baru ingat. Kita tuh kan karena di sana tuh nggak ada apa toko gitu kan. Jadi kita tuh kadang mengumpulkan makanan atau apa ya istilahnya? Apa istilahnya tuh ya kalau mengumpulkan Donasi. kayak beras, bukan kayak beras, suplai makanan kita tuh di sana. Karena kan akses kan keluar masuk susah nih. Nah, kadang tuh pernah kami tuh bener-bener kehabisan beras. Jadi minjam sama guru yang lain, boleh nggak pinjam berasnya dulu karena kami ini habis beras gitu. Saking akses keluar masuknya itu agak susah gitu. Benar, dan pernah juga waktu musim kemarau, serunya tuh musim kemarau nih, karena di sana tuh kan nggak ada air bersihnya tuh, kan? Musim kemarau Air asin, ada air asin ya. Jadi waktu itu karena lagi musim kemarau air asin, kami tuh hanya ada persediaan aqua gelas, air mineral gelas sama air mineral botol. Jadi pada saat itu benar-benar nggak ada air lagi untuk mandi. Saya itu hanya mandi, gosok gigi itu hanya dengan menggunakan air mineral 600 ml. Ini untuk saya mandi dan gosok gigi dalam satu hari. Jadi itu tuh terjadi sama bisa sampai 3 bulan karena nggak ada airnya tuh. Itu saya ingat benar tuh. Insya Allah ternyata itulah ya, kita bersyukur ketika berada di area yang banyak fasilitasnya itu luar biasa. Ketika berada di zona nyaman, kita tuh malah pengen meningkatkan kenyamanan kita, bukan malah bersyukur dengan kenyamanan itu ya. Nah terus tadi cerita Kak Mimi jadi uang di sana kan udah nggak terlalu berarti karena memang suplainya pun belum ada. Apa yang mau dibeli gitu kan? Sedangkan yang jual nggak ada. Terus satu lagi kalau masalah makan gimana dong Kak Mimi? Harus masak ya? Iya masak. Serunya di sana itu tuh area yang makanan lautnya tuh sangat banyak dan sangat kaya. Banyaknya itu udang wangkang, udang grade A, grade B, dengan harga yang sangat murah gitu kan. Jadi makanan kami itu yang termasuk mewah sih, tinggal kita mengolahnya gitu kan. Misal kayak kerang itu ya, kalau udah musim kerang tuh, itu satu karung tuh bisa hanya Rp6.000 satu karung. Masya Allah. Jadi kami tuh benar-benar kenyang makan kerang di sop atau di sambal gitu kan. Kemudian kayak kepiting yang besar-besar tuh Din, 30.000 tuh udah dapat banyak sekali puas makannya tuh. Nah jadi untuk makanan tuh ya hasil lautnya tuh kaya sekali, masya Allah gitu kan, dari berbagai jenis ikan duri, ingat kakak tuh ikan duri, ikan belana tuh ya, ikan belana, terutama paling banyak itu udang. Setiap hari itu bisa bermewah-mewah makan udang gitu. Kolesterol habis itu ya? Itu kolesterol, betul kolesterol. Terus gimana Kak? Kalau dari pemerintah sendiri ada nggak AI intensif untuk daerah 3T ini? Apa ada? Pada saat itu ya, kalau sekarang sih yang kakak dengar tuh udah dihapuskan. Cuman waktu masih 10 tahun yang lalu itu ada dipersiapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat semacam tunjangan khusus ya untuk guru-guru di area terpencil pada saat itu. Cuman kalau nggak salah kakak ini sekarang udah nggak ada lagi, udah dihapuskan. Kekhawatiran keluarga gimana nih Kak? Dengan kakak tinggal jauh banget dari kota, gimana nih? Ya itulah. Nah teman-teman, itulah pentingnya ya penguatan dari keluarga ya. Sebenarnya keluarga tuh pasti bimbang ya. Apalagi kan pertama kalinya anak perempuan lagi satu-satunya kan.
ditempatkan, diamanahkan bertugas di area 3T yang benar-benar di luar jangkauan kita selama ini kan. Jadi keluarga itu sebenarnya bimbang, tapi kalau support itu udah pasti, maksudnya itu menguatkan hati kita gitu kan, bahwa insya Allah nanti pun dilalui. Jalani saja dulu yang sekarang, karena rezekinya kan untuk mencari nafkahnya memang ditempatkan di situ, dan mungkin dengan keberadaan kita di situ juga bisa memberikan sedikitlah kontribusi buat anak-anak yang ada di sana, menyemangati anak-anak yang di sana bahwa ini loh kita bisa, kalau kayak saya kan bahasa Inggris kan, nah kita mulai memperkenalkan bahasa Inggris itu kepada anak-anak yang ada di sana gitu kan. Terus juga bagaimana informasi terupdate juga lah kepada anak-anak, kita perkenalkan juga tentang film-film yang layak tonton untuk mereka, film-film berbahasa Inggris, kemudian lagu-lagu berbahasa Inggris seperti itu. Berarti mereka sangat kehilangan dong ketika Miss Miminya pindah ke Kayong Utara Utara itu. Nangis dia. Itu pindah ke SMP Negeri 3 Simpang Hilir. Nah, gimana tuh? Kalau di sana perjuangannya gimana lagi nih? Udah dari SMP 4 Pulau Maya pindah ke SMP 3 Simpang Hilir. Kondisinya udah di daratan nih. Jadi kita udah sedikit aman. Seru juga sih. Tentu, tapi itulah ya, dimanapun kita berada pasti ada challenge baru kan. Nah, di sini berarti harus lebih banyak lagi peningkatan diri yang harus kita tingkatkan gitu. Nah, seperti itu. Di banyak tuh ke peningkatan kualitas diri kita tuh harus dikejar juga di sana gitu. Ketika berada di sekolah yang baru. Dan anak-anaknya pun juga jauh lebih banyak jumlahnya ya. Kalau di pulau itu kan kelas 9-nya pada situ hanya 2 orang, kemudian kelas 8-nya ada yang hanya 4 orang, kelas 7-nya itu hanya 6 orang pada situ, kan dikit kan siswanya. Dan berhadapan dengan yang baru lagi nih, siswa-siswa dengan jumlah yang cukup banyak, beragam, siswa yang beragam. Cukup menantang juga. Kalau di pulau itu berarti pulangnya jam berapa sekolahnya? Jam berapa ya dulu ya? 12:30 kalau nggak salah. Ya jam 12:30 di sana anak-anak. Jadi sisa waktunya bisa dikatakan ya waktunya gabut juga ya, karena listrik nggak ada. Mau bikin apa? Kita kalau listrik padam aja 2 jam terasa banget kan? Iya. Itu kalau 1 hari. Bayangkan kalau bertahun-tahun kita nggak ada listrik 2 sama sekali, hari itu benar-benar nggak tahan, guys. Jadi memang harus ketika pulang ke Pontianak harus menyuplai buku kah, bacaan atau apa tuh yang bisa kita bikin. Iya, film, terutama juga film. Kalau saya tuh film yang banyak di-download sebanyak-banyaknya gitu. Tapi cuma 2 jam juga nggak bisa ini ya. Iya, betul. Memumpuni banyak nonton gitu ya. Pokoknya istilahnya tuh pandai-pandai lah pada saat itu. Nah, kalau nyimpan baterai HP, baterai laptop. Kalau di Kayong ini kan kalau nggak salah setahun berapa itu kan pernah sempat dapat banjir bandang yang besar banget ya. Nah, ini gimana nih Kak anak-anak di sana? Berarti sekolah juga diliburkan ya? Itu mendadak juga tuh banjirnya. Itu pada saat bulan kan puasa. Mungkin bilang-bilang Itu tahun 2021. Jadi maksudnya mendadak tuh gini, Din. Nggak pernah terjadi, udah berpuluh tahun nggak pernah terjadi banjir. Tahu-tahu di tahun itu tuh kenapa tiba-tiba tuh ada banjir gitu. Dimana orang tuh memang nggak pernah nggak sadar gitu ya bakal terjadi, tidak pernah memprediksi akan terjadi banjir itu gitu kan. Jadi pas bulan puasa tuh. Jadi pas sahur tuh baru orang-orang pada ini kok air makin naik. Nah, ya sekolah diliburkan pada saat itu. Tapi kalau sekitar 2 tahun terakhir sih udah aman sih, alhamdulillah udah aman di sana. Kayong itu masya Allah wisatanya tuh luar biasa, keindahan alamnya tuh luar biasa. Itu yang bikin susah move on di sana tuh itu. Terus wilayahnya itu gimana ya? Kayak wilayah perkampungan, kayak Upin-Ipin tuh, kayak gitulah ya, kampung durian runtuh tuh. Nah, jadi seru lah, masyarakatnya seru, ramah tamah, kemudian juga udaranya tuh segar sekali karena kan dikelilingi oleh pegunungan kan. Air pun gratis di sana kan gitu. Oh iya, tapi kalau di sana udah hidupnya udah lebih nyaman ya, maksudnya untuk suplai makanan udah kayak untuk kota, makanan biasa. Hanya beda harus nyebrang ya. Berapa? 4 jam kalau pakai naik speed ya? Dari Pontianak ya. Kalau di Pontianak itu ya sekitar 4 jam, kalau langsung dari Kapuas 4 jam 5 jam lah ke kota sudah ada naik speedboat. Kalau pakai kapal klotok dari Rasau itu sekitar
12 jam perjalanan kalau nggak salah ya. Nanti nyambung lagi perjalanan darat sekitar 1,5 jam ke kota Sukadananya. Gina pernah tuh karena ada keluarga di sana kan, udah 3 kali ke sana. Udah pernah ke Air Pau, udah pernah ke Seru ya? ke pantai Pulau Dato. Oh, dinanya ya ke Iya. ke Villa Tapi Air Pau waktu ya? itu belum ada Masjid Terapung, itu belum ada. Oh, berarti sebelum ini. udah masih Berarti itu di bawah tahun 2016 tuh, Din. Iya betul, Iya betul, kan? betul di bawah tahun 2016. Ketika udah di atas 2013 waktu masih kerja di Untan. Oh gitu. Jadi Kayong itu di atas tahun 2016 ya, setelah sel Karimata. Jadi sempat ada semacam namanya itu sel Karimata 2016. Nah, itu tuh merupakan suatu event besar yang datang langsung tuh Presiden Joko Widodo. Kemudian juga turis-turis dari IAK itu yang kapal pesiar dari luar itu juga datang ke pantai-pantai ke pelabuhan kami itu gitu. Itu salah satu event yang besar dan alhamdulillah semenjak itu sudah ada penataan yang bagus lah di kota Sukadananya itu, Din. Ada masjid terapung kan. Nah, itu turis-turis suka sekali tuh berada di situ. Nah, Kak, biasa kan kita suka nih dengar stigma-stigma bahwa kalau kerja itu apalagi PNS gitu ya. Apalagi PNS kalau di daerah tuh lebih nyantai daripada kita yang di kota nih, yang di Pontianak. Nah, apakah profesi guru ini juga sama nih, Kak? Secara administrasi, ketertiban dan semacamnya itu santai gitu, nggak ketat. Nah, kalau di sini Kuburaya ada perubahan nggak, Kak? Apakah lebih tertib atau gimana? Oke. Sepengalaman kakak ini POV dari kakak pribadi ya, karena udah saya ngalami itu, gitu ya. Sudah 19 tahun mengajar, berarti ini di tempat yang berbeda gitu. Dulu kan pernah juga ngajar di Kuburaya honor selama 9 tahun, baru 10 tahun di Kayong. Nah, ini baru pindah lagi ke Kuburaya gitu kan. Semua itu istilah bahwa di wilayah desa gitu ya, maksudnya ya, itu lebih santai, di kota lebih tertib, itu belum tentu juga. Jadi semua sesuatu itu kembali lagi kepada integritas sistem dan juga integritas dari personal. Ada juga kok sekolah yang di kota-kota gitu kan. Tapi kalau memang sistemnya tidak berintegritas ataupun ada personal tidak berintegritas, kita bisa katakan ya itu balik ke dia lagi, integritas dia dalam hal kinerjanya dia gitu. Tapi jangan salah, di wilayah-wilayah yang kita katakan wilayah desa gitu ya, banyak guru-guru yang berintegritas juga. Saya menyaksikan sendiri bagaimana ada kepala sekolah yang punya integritas yang bagus, guru-guru yang mempunyai integritas yang bagus, dimana walaupun dia itu mereka ini ya punya keterbatasan gitu, tidak seperti dalam hal fasilitas misalnya ya, mereka bisa kok tetap menjalankan tupoksi mereka itu 100% gitu, atau bisa melebihi teman-teman yang lain, dalam artian bahwa menurut saya itu kembali lagi kepada sistemnya dan juga personality. Dan tiap orang tuh kalau udah ada integritas, mau dia tempatkan dimanapun tuh mereka pasti oke. Tapi walaupun berada di tempat yang kota misalnya ya, tapi kalau memang integritas dia itu nggak ini, tetap pasti balik lagi itu Din. Iya, tapi pengalaman kakak ya. Sepengalaman kakak selama di Pulau Maya, selama di Kayong, berarti tidak juga artinya kerja guru yang di desa ini atau di tempat yang terpencil santai-santai, berarti enggak ya, tetap sama seperti pada keharusannya ya. Ditanya dulu santainya ini seperti apa? Santai itu berarti kalau maksudnya misalkan mungkin administrasi nggak perlu bikin, ya udah santai gitu ya, atau mungkin ini ya, ketika administrasi guru-guru di area 3T itu tidak sama dengan guru-guru di kota. Itu mungkin ya kembali lagi karena memang misalnya fasilitas listriknya tuh kurang gitu kan. Jadi sehingga tidak selengkap teman-teman yang berada di area kota seperti itu. Sebenarnya kalau kakak rasanya kalau semuanya ini benar-benar sama, benar-benar rata, mungkin ya output mereka pun dalam menghasilkan perangkat itu juga mungkin sama. Oh, artinya itu tetap harus tetap ada. Kalau juga perangkat itu pasti ada. Tetap kewajiban semua guru, hanya saja masalah kelengkapan, karena mungkin misalnya teman-teman di kota perangkatnya udah harus di print, mungkin di sana tulis tangan. Ya bisa, iya benar, itu terjadi juga. Memang itu dibuat dalam bentuk tulis tangan tuh ada. Karena memang lesson plan-nya tidak bisa di print. Keterbatasan listrik tadi kan, bukan karena tidak wajib. Betul. Berarti memang tidak ada ya yang namanya kerja
sebagai guru itu tidak ada di daerah terpencil itu santai, atau di kota lebih Iya, sibuk, betul, karena betul. memang beban guru tuh sebenarnya semuanya sama. Kalau seandainya pun ada yang bilang bahwa enak kerja di area terpencil, silakan tukeran sama teman-teman yang berada di sana biar Ayo. bisa merasakan. Oke. Masya Allah, mereka tuh salut sama teman-teman yang berada di area terpencil. Nah, terus Kak, gimana Kak? Gimana sih rasanya jadi guru rantau? Ada nggak rasanya kayak perjuangan yang konsekuensi yang harus kita jalani, tapi akhirnya kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu bagian Demi dari kerjaan kita demi gitu ya. kerjaan kita yang membuat Kakak tuh kayak sedih banget. Momen-momen apa misalnya? Momen ya, kalau momen itu banyak sih Din. Dari 10 tahun kakak tuh pernah merantau kan. Alhamdulillah 2 bulannya sudah kembali berkumpul sama keluarga. Salah satunya misal pada saat kita tuh sedang bertugas kan di tempat tugas. Kemudian misal suami pernah tabrakan. Wah, itu panik tuh. Baru nyampe sekolah kan, tahu-tahu tuh dapat info suami tuh tabrakan sama anak di Pontianak kan. Nah, itu udah nyampe sekolah, bimbang kan. Itu udah refleks nangis tuh, sedih. Aduh, gimana nih? Ada apa nih, sedang apa? Suami saya tabrakan di Pontianak. Oh, langsung itu cari tiket speed, minta tolong, Bang, bisa minta tolong enggak? Saya berangkat pagi ini gitu untuk Pontianak, tolong tahan speednya dulu gitu misalnya ya. Jadi dari sekolah itu kan jarak lumayan jauh tuh, kota Sukadana untuk naik speed tuh kan. Jadi antar sama rekan-rekan guru tuh untuk ke area speednya itu. Izin pulang kan, ambil cuti karena suami sama anak kecelakaan. Dan yang pernah juga itu merasakan ketika almarhum bapak tuh meninggal ya. Sebenarnya tuh kakak tuh udah sejak lama waktu bapak sakit tuh udah mikir gimana ya kalau seandainya ketika aku lagi jauh terus ada dapat kabar gitu kan. Nah, ternyata benar di tahun ke-8 kalau nggak salah kakak bertugas itu abang nelpon kan. Nah, jadi abang nelpon tuh, "Dek, tenang ya bilang gitu." Nah, udah dapat itu pas maghrib ya. Dan itu tuh udah nggak ada dalam posisi nggak ada kendaraan yang bisa kita ambil di Sukadana tuh untuk balik Pontianak. Ada kabar ayah tuh meninggal. Itu tuh salah satu momen yang nggak bisa dilupakan di dalam hidup. Nelfon lah kawan yang bisa rencana tuh mau charter speed waktu itu kan, dicaterkan speed malam nih, tapi karena malam itu jam 8 malam, orang speednya bilang saya nggak berani Kak kalau malam, karena pada saat itu ya bulan-bulan itu tuh akhir tahun itu memang cuaca tuh lagi jelek, dari anginnya, ombaknya segala macam, dia nggak berani bawa gitu kan. Akhirnya berusaha agar bisa ketemu sama bapak untuk terakhir kalinya, ibaratnya bisa nyolatkan gitu kan. Langsung kita nyater lewat darat. Jadi saya itu sendiri nih, perempuannya sendirian, nggak pernah naik travel darat tuh kan. Akhirnya tuh dapat satu travel dan pulang gitu dengan husnuzon sama Allah, ya Allah semoga tuh bisa nyolatkan bapak gitu kan, bisa sempat ketemu sama bapak gitu. Walaupun selama perjalanan tuh benar-benar udah hati tuh udah kosong gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa ketemu, sempat nyolatkan tuh hari Jumat juga kan ya. Jadi bapak tuh meninggalnya pas apa ya, Isya kalau nggak salah, udah masuk hari Jumat Isya, dan dia pun disolatkan oleh jamaah sholat Jumat. Jadi saya pun ikut pada saat itu nyolatkan bapak sampai ke peristirahatan terakhirnya gitu. Itu yang hal yang nggak terlupakan tuh kalau para perantau itu ya. Orang tua meninggal tuh sakit rasanya. Itu yang ditakutkan kalau kita jauh dari keluarga dan orang tua ya. Dan rasanya gimana nih? Kita 2 jam ninggalin anak, ya tuh rasanya rindu. Gimana nih Kak ninggalin anak berarti? Ya pernah kan ninggalin mereka, mereka tuh pernah ikut saya di sana. Tapi waktu udah mulai sekolah, kita usahakan sekolahnya di Pontianak gitu kan. Itu tuh apalagi patut pertama kali saya harus ke pulau ninggalkan anak saya yang masih umur berapa dia tuh ya? 5 bulan. Masya Allah. Ya, rencana kan mau dibawa, tapi karena udah survei ke tempatnya, melihat kondisinya tuh nggak memungkinkan bagi saya yang pertama kali gitu kan berada di area seperti itu. Sempat saya ini kan ke mama dulu kan, 5 bulan tuh. Itu saya tuh masih simpan fotonya, Din, anak saya tuh Masya Allah. Tatapan dia tuh ketika kita ninggalkan dia tuh, dan itu tuh kita nyetok ASI sebanyak-banyaknya sampai ibunya ini balik lagi.
Masya Allah. Pernah terjadi seperti itu, dan ternyata alhamdulillah ya, itulah ya namanya kehidupan. Kita tuh nggak boleh berputus asa gitu, karena akan banyak akan banyak hal yang kita rasa hari ini nih menyakitkan, mungkin nanti berikutnya tuh terlewati juga gitu. Gimana nih Kak? Ada ini enggak kesan atau pesan untuk guru-guru di seluruh Kalimantan Barat atau seluruh Indonesia? Amin, YouTube jadi sampai ini nonton seluruh Indonesia. Amin. Saya percaya bahwa banyak yang mungkin kita merasa apa yang kita sampaikan itu merupakan hal-hal kecil gitu ya, tapi bisa jadi itu hal besar untuk orang lain gitu. Jadi saya sebagai guru bukannya menghimbau atau mengajarkan ya, mengajak teman-teman guru kita tuh harus bangga dengan profesi kita itu sebagai guru, karena bisa jadi setiap hal kecil yang kita sampaikan di depan kelas itu bisa menjadi pedoman hidup anak-anak kita pada saat mereka dewasa. Karena biasa tuh kadang tuh kita nggak sadar pada saat ngomel depan kelas nih, ternyata ada satu yang membekas ke anak-anak kita gitu, dan mereka tuh masih ingat. Nah seperti itu. Jadi hal-hal kecil di depan kelas itu kadang menjadi suatu hal yang besar untuk anak-anak kita, tentu untuk pedoman hidup dia di masa depan nanti. Allah. Artinya, jadi harus bangga dengan profesi kita sebagai guru dimanapun kita ditempatkan, insya Allah. Insya Allah. Berarti kesimpulannya menjadi guru itu memang bukanlah profesi yang akan membuat kita kaya guys, tapi dengan menjadi guru itu membuat kita menjadi kaya hati dan kaya rezeki. Rezeki artinya keberkahan ada aja dimanapun dan kapanpun. Nah, kesimpulan satu lagi adalah ketika kita masih berisik mengeluh tentang pekerjaan kita saat ini, itu artinya cobaan yang kita hadapi belumlah banyak atau kuat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai.